itu akan berbeda. Mungkin orang pondok sudah terbiasa bekerja sama di pondok misalnya, yang tidak di pondok tidak terbiasa. Nah itu ada proses yang harus kita tempuh ya, yang harus kita miliki bersama. 5 hal ini ya kunci membangun tim, dan tentu kalau kita mau kembangkan banyak lagi, sebagaimana kita kemarin mengagendakan hal-hal yang kita sukai dan kita tidak kita sukai. Kan kita menemukan ada 14 poin, bahkan ada yang 16 atau 17 poin yang kemarin kita. Ini juga sama. Membangun tim itu hal-hal turunan ini bisa kita kembangkan lagi. Tapi setidaknya ini yang saya baca dari beberapa buku kepemimpinan gitu, ya saya Pras, 5 hal ini saya kira sangat penting untuk membangun tim yang bagus. Ini hal-hal yang mengganggu kerja tim, ya, kerja sama tim itu adalah sikap egois. Dia adalah yang mementingkan kepentingan pribadi. Ya, itu alamat bahwa tidak akan mampu bekerja tim dengan baik. Karena dia selalu mengedepankan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Bukan pada tujuan bersamanya, tapi pada tujuan pribadinya. Dan lambat laun itu akan ketahuan. Bahkan sejak awal itu orang yang egois itu sudah nampak sesungguhnya. Pada saat dia rapat, dia memilih untuk tidak komen misalnya. Itu komentar pada saat rapat sekalian dalam satu tim, apakah substantif atau tidak substantif, walau hanya mengatakan satu kalimat, oke, aku setuju. Itu akan berbeda dengan dia yang diam. Hanya mengatakan, oke, aku setuju. Maaf ya, aku belum setuju soal itu, misalnya. Kata-kata, maaf ya, aku kok belum setuju ya. Kok aku masih belum make sense tentang ini. Baru begitu aja lalu ditanya, lalu menurutmu apa? Ntar, aku belum kepikiran. Tapi masih ada something yang menurutku belum cocok untuk menempuh jalan yang ini. Itu kalimat-kalimat gitu, walaupun belum solutif gitu ya. Walaupun belum solutif, tapi itu kan memberikan pemantik pada orang untuk punya alternatif pikiran. Tapi sikap egois, enggak ya. Katakan, wah, biar nanti aku yang urus. Itu enggak baik itu. Tapi di rapat enggak dibilangin. Dia akan, pokoknya nanti di jalan akan aku ambil shortcut-nya misalnya, ya kan. Itu saya kira kalau boleh pun saya tadi mengatakan mungkin melakukan shortcut, tapi bukan dari awal kemudian dia sudah bersifat egois, bukan. Walaupun dia akan mengambil shortcut misalnya, tetap dia menghormati forum itu. Jadi saya katakan sekali lagi, mengatakan, oke, ya coba Anda rasakan sendirilah dalam satu tim di grup WA, taruhlah begitu, Anda diam aja gitu. Saya test case loh, ada satu grup yang saya diam aja gitu. Kemudian yang satu saya aktif. Nah, di itu kalau saya muncul, orang merespon, oh iya Mas Yayan ini langsung. Tapi yang saya tidak aktif, tapi saya bagian di situ, saya mengirimkan gambar, mengirimkan komen itu, apa dikomentari sama orang? Tidak. Justru malah dia mengompari yang lain. Gitu. Dan saya sudah sadar itu bahwa saya tidak perlu mendapatkan komentar karena saya memang bukan termasuk orang yang aktif di grup itu gitu. Loh, kalau kita layani semua grup kan repot. Saya milih-milih gitu ya. Kalau grupnya yang dibicarakan ya saru-saru gitu misalnya, saya kira ya gitu ya. Kita berbicara soal seperti itu, usia 50 tahun ke atas itu saya kira sudah terus menunduk ke tanah kan gitu. Misalnya kita masih bicara saru-saru, bicara soal wedoan dan macam-macam kan, saya nggak bisa aktif dengan cara yang seperti itu. Tapi tujuan untuk menghormati tim karena saya ada di situ gitu, grup itu saya. Tapi memang orang sudah tidak, mungkin juga sudah mengambil jarak. Oh ya, memang nggak suka dengan cara seperti itu. Ketika saya posting yang memang agak berbeda, ya masuk ke dalam cara berpikir dan relax aja, ya kan. Dan itu sudah kita sadar. Gitu. Terus lagi-lagi kan bahwa sikap egois itu ya, apakah yang muncul dari diri kita yang kita memang sengaja menjadi seorang yang egois atau egois itu ditafsir orang, itu sama-sama akan berdampak yang tidak baik bagi tim. Ya, yang tidak baik bagi tim. Yang kedua adalah pimpinan yang tidak bijaksana. Itu saya kira akan menimbulkan ketidakpercayaan. Ya tadi, distrust itu. Ada pemimpin yang tidak bijaksana,
di dalam mengelola satu grup, satu tim itu, maka dia akan distrust. Itu, ya kan? Distrust itu bisa dari member kepada leader, ya kan? Bisa antar leader, member kepada member, atau leader kepada member. Itu akan muncul sikap-sikap distrust. Maka yakinlah tidak akan pernah kesampaian itu kerja tim itu. Mungkin saja ada hal-hal kecil dari tim itu yang kesampaian. Tapi lagi-lagi kembali bisa kepada sikap egois, artinya kepada seseorang, kepada pemimpinnya saja. Tapi tim itu menjadi layahya warayamut. Wujuduhu ka'adamihi. Jadi ada dan tidaknya, ada tapi tidak ada. Ada memang aktivitasnya, tetapi sesungguhnya itu tidak menggambarkan timnya. Ya, tidak menggambarkan timnya. Kadang-kadang memang yang penting tujuannya tercapai deh, tapi itu bukan kepuasan, bukan kebahagiaan yang diperoleh. Bahkan justru kalau yang ke depan adalah hanya satu orang, tidak membawa satu rombongannya, nah itu namanya bukan tim. Walaupun tujuannya itu tercapai, gitu. Tapi saya di sini tidak menekankan itu. Tujuan tercapai, tetapi dengan tim yang tadi, yang yang bagus itu, tertutup. Ya, jiwa tertutup itu saya kira tadi yang ini open mind tadi, nilainya tertutup sama toleran dan menjadi intoleran. Ini saudara sekalian beberapa beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan sebelum kita masuk pada segmen berikutnya. Monggo, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Sepertinya belum, Pak. Belum ada. Bertanya apa? Kenapa belum ada? Kalau gitu gini, yang masih pakai dasaran, yang masih oke, siapa itu? Bertanya Pak, Ya, mengenai mungkin kaitannya dengan sikap egois dan shortcut itu tadi. Itu kan dua hal yang sebenarnya agak-agak bisa identik dan mirip ya Pak ya. Menurut Bapak, langkah untuk mencapai tujuan dengan cara shortcut itu dilakukan dengan cara misalnya menghimpun tugas-tugas katakanlah terbengkalai atau tidak dilakukan oleh anggota lain, dilakukan sendiri begitu Pak, dengan cara ya dikerjakan sendiri biar tujuannya itu tercapai gitu. Menurut Bapak ini suatu shortcut atau suatu keegoisan atau seperti apa Pak? Ya, kalau dia tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu itu egois namanya, merasa bahwa dia paling bisa. Shortcut itu adalah ketika tugas-tugas yang sudah kita komunikasikan dan nampak tidak berjalan. Ada beberapa tahapan loh mengambil shortcut itu, ada beberapa tahapan. Kalau misalnya kita masih berada di dalam tim, logika kita itu adalah logika tim gitu ya. Logika kita adalah logika tim. Maka shortcut yang dimaksud itu adalah bukan untuk menonjolkan dirinya sendiri. Tapi shortcut itu tetap dalam konteks kita tim itu. Misalnya gini, tadi Anda bilang ini tugas sudah dibagi-bagi. Itu langkah pertama. Mengerjakan tugas tim itu adalah membagikan tugas secara adil kepada seluruh anggota tim itu, seluruh member itu. Nah, kemudian orang yang memiliki kapasitas, dia tidak hanya bekerja sendiri biasanya, ya, tidak hanya bekerja sendiri, tapi dia akan memberikan stimulus kepada teman-teman anggota yang lain dengan komunikasi yang bagus, ya, dengan komunikasi yang bagus. Kalau dia sebagai leader, is oke, nggak ada problem, ya kan, karena dia memang pengendali tim itu. Tapi sebagai member, misalnya, dia akan mengambil cara-cara, misalnya gini, sudah dibagi-bagi itu di dalam tim itu. Kamu baca 5 artikel ya, oleh ketua timnya itu. Kamu baca 5 artikel ya. Berarti kalau kita ada berempat, maka kita akan punya 20 artikel. Dan 20 artikel itu udah syarat yang bagus untuk satu paper yang selama memang isinya sudah dibaca dengan bagus. Tetapi ada seorang yang mengatakan begini misalnya, misalnya, kalau saya membaca lebih dari 5 artikel, boleh tidak?
Oh boleh misalnya. Itu shortcut namanya. Ya kan? Kan tentu artikel yang dibaca oleh 4 orang tadi, tentu yang berbeda-beda artikelnya. Yang dibaca oleh yang kelima orang, bisa jadi bahwa artikel yang kelima dari satu orang itu adalah yang memberi warna terhadap seluruh paper yang kita buat. Yang itu kan tadi tidak dibahas. Kenapa? Karena orang ini dia sesungguhnya sudah lebih dari 4 yang tadi 5 yang tadi dibagi, ya kan? Dan sayang misalnya beberapa artikel yang dia sudah punya itu tidak menjadi bagian dari bacaan yang harus dibaca oleh teman-teman dalam satu tim. Karena mereka sudah 4 semua atau 5 semua misalnya. Tapi dia sampaikan kepada teman-teman bahwa boleh nggak saya untuk membaca lebih dari itu. Ya tentu kan teman-teman akan boleh. Itu adalah untuk tujuan mencapai paper gitu. Paham nggak? Ya, itu yang saya shortcut tadi itu seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang anomali gitu ya, anomali yang tetapi dia memang tetap di dalam koridor tim itu ya. Jadi bukan sebelum dibagi-bagi didiskusikan, "Wis aku sing gawe kabeh yo." Ya orang-orang yang tidak punya berpikir kreatif, yang tidak punya mental tim, yang tidak punya mental prestasi, ya ada orang yang menawarkan begitu ya wis, mungkin itu kultur di sebagian mahasiswa ya, tentu tidak semua. Sebagian mahasiswa yang memang malas, yang tidak punya semangat berprestasi, ya kan? Ya udah ada orang yang menawarkan diri untuk membuat makalah sampai selesai. Ya udah, nanti yang lain supaya kelihatan kerja tim, nanti aku sing fotokopi yo, nanti aku sing jadi moderator ya, gitu kan. Nanti aku yang mencatat pada saat diskusi ya, gitu. Tapi dia sudah tahu bahwa yang akan menjawab pertanyaan yang semuanya adalah orang yang buat itu tadi. Karena nggak mungkin yang tidak buat bisa jawab pertanyaan dengan baik. Nah itu menurut saya seperti itu namanya hilah gitu. Seperti ada kerja tim, tapi sebenarnya tidak. Maka saya kalau pas ada tugas-tugas yang seperti itu, sebenarnya dulu ya awal-awal saat saya ngajar di sini dan ingin tahu mental teman-teman mahasiswa itu seperti apa, saya sampai bagaimana mengerjakan makalah itu harus dikemukakan. Itu sebagai metodologi. Jadi bab pendahuluan itu ada metodologi penyusunan makalah itu saya harus lampirkan dalam satu halaman gitu untuk menjelaskan step-step bagaimana dia menyusun makalah. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa dia punya tanggung jawab kerjasama. Punya tanggung jawab kerjasama. Ya itu nanti kan dia jujur dan tidak jujur kembali kepada orang yang bersangkutan. Setidaknya saya katakan itu adalah yang real yang sudah dilakukan. Oke, itu ada lagi yang lain? Tadi saya ingin menyampaikan teman-teman mahasiswa ini tolong dibuka kameranya, kemudian yang belum pakai kerudung silakan pakai kerudung dulu, laki-laki yang belum sisiran silakan sisiran dulu biar kelihatan ganteng ya. Oke, kemudian saya akan ini mudah nih ya kan, di sini ada nama-namanya semua. Saya akan buat kalian berpasang-pasangan. Ya, saya akan buat kalian berpasang-pasangan. Iqbal dengan Teguh. Kemudian Rohit dengan Dia. Kemudian ini siapa tadi? Pas satu itu? Apip siapa? Atif, Pak. Atip. Kamu dengan Eni, dan Nialin dengan Puspo, kemudian Umi Latifah dengan Arsita, Aulia dengan Aulia, dua nih Aulia, benar nih Aulia dengan Aulia, Hana dengan Tri, Ratnayu dengan Fahrudin, Aisyah dengan Muhammad Surya, kemudian Hana Fikri, ada dua Hana ya, Hana Fikri dengan Argo Saputro, Rahmi dengan Asna. Ya, kalian berpasang-pasangan, masih ingat pasangannya? Masih, Pak. Oke, tugasmu adalah
eh, salah satu di antara kalian, ya, salah satu di antara kalian, orang pertama yang tadi saya sebut, ya, orang pertama yang tadi saya sebut, misalnya Iqbal, kemudian Atib, kemudian Eni, kemudian no relationship. Ini kan usia-usia kalian kan saya kira negosiasi, mungkin ada yang sudah mulai negosiasi di level usaha, tapi ada negosiasi, komunikasi di level hubungan-hubungan sosial. Ya, si A mendekati siapa, si B mendekati siapa. Kalau salah satu menghindar, maka no result, no relationship. Kedua, adalah mengakomodasi. Ya, jadi orang ada bernegosiasi dan berkomunikasi untuk mengakomodasi, mengutamakan relationship, hasil tak penting. Ya, jadi kalau Anda misalnya berkomunikasi dengan orang, Anda selalu menerima pola komunikasi itu. Karena dia mengedepankan hubungan-hubungan yang baik. Hasil tidak penting. Dia tidak pernah memikirkan tentang bagaimana hasilnya nanti. Jadi misalnya siapa? Argo dengan Hana tadi, misalnya entah Hana yang mana, untungnya ada dua nih Hananya. Jadi Anda berkomunikasi terus dengan Hana misalnya, lalu dan Hana apa namanya, merespon komunikasi yang gue lakukan gitu kan. Dan entah siapa, ataukah Hana ataupun Argo, bahwa dia berkomunikasi itu ya untuk menjaga hubungan. Nanti kalau misalnya datang ke rumah, dia datang ke kos-kosan, dia selalu terima, dia selalu welcome dengan baik. Tapi dia tidak pernah bicara tentang hasilnya. Hasilnya nanti deh, gimana nanti aja. Pokoknya sekarang kita komunikasi aja, ada WA diterima, ya kan, ada bel diterima. Dia tidak bicara soal hasilnya seperti apa. Itu hanya mengutamakan relationship, hubungan. Dia tidak mau hubungan persahabatan yang sudah lama, kemudian apalagi hubungan teman satu kelas yang sudah lama harus retak. Walaupun mungkin sebenarnya ada hal yang tidak suka itu, tapi dia tidak ekspresikan ketidaksukaannya karena menjaga hubungan itu. Ya. Keempat adalah kompromi. Hasil separuh. Kompromi. Ya, kompromi itu ya sudah ada apa namanya? Kalau misalnya gini, kamu makan di mana? Aku makan di Padang misalnya. Oh, boleh. Tahu bahwa si Argo itu nggak suka makanan Padang. Tapi si Argo bilang, boleh. Tapi aku nanti di Padang hanya ini aja ya. Itu kompromi itu. Dia sudah mengatakan bahwa aku nggak makan di situ. Tapi dia mengatakan, oke, cuma aku mau minumnya saja. Itu kompromi namanya, mengkompromikan. Dan bisa untuk tidak menolak hubungan itu, menolak ajakan negosiasi itu, menolak komunikasi yang dilakukan. Tapi tentu bisa saja si Hana misalnya merasa puas karena ditemani oleh Argo makan ini. Tapi sebenarnya dia tidak makannya puas kenyang, tetapi ada yang nyaman dia. Apa ya si Argo nggak makan? Ya kan? Karena negosiasi yang baik, komunikasi yang baik, sesungguhnya kan membuat orang menjadi senang semuanya. Itu yang disebut dengan itu yang kita sebut dengan win-win solution. Ya kan, win-win solution. Untuk meraih hasil maksimal, itu utamakan hubungan baik, tetap dijaga. Ada active listening, itu biasanya kita memang tidak bisa pendengar yang baik tuh. Ya kan? Kemudian mendengarkan dulu apa yang dibutuhkan, mencari data yang lengkap. Tadi Anda sudah pinter di data, artinya oh, kamu pulang ya, berarti itu benar itu, ya kan? Kemudian buat alternatif yang banyak di dalam proses komunikasi.
Oke. Ini ya, gaya orang dalam bernegosiasi dan berkomunikasi. Saya rangkum aja biar mudah di sini. Jadi di dalam komunikasi, dalam negosiasi selalu ada gaya-gaya ini, ya, gaya-gaya. Pertama adalah intimidasi, ya, mengintimidasi. Jadi ada orang berkomunikasi dengan orang lain atau bernegosiasi dengan orang lain, tetapi dia menekan modelnya, yang mengintimidasi modelnya. Ya, itu yang gaya ini adalah gaya yang mengabaikan relationship, mengabaikan hubungan, tidak peduli dengan orang yang kita ajak komunikasi, tidak peduli dengan orang yang kita ajak negosiasi. Ya, jadi mungkin saja dia berhasil, tetapi dia karena punya kekuatan-kekuatan tertentu mengabaikan relationship. Dan biasanya cara seperti ini hanya berlangsung satu kali. Ya, setelah itu tidak mungkin lagi. Contoh misalnya Anda beli belanja di Malioboro, ya, kemudian ternyata harga yang ditawarkan, harga yang diberikan kepada kita sebagai konsumen itu di luar ekspektasi kita. Jadi satu porsi Anda tahu misalnya kalau di luar Malioboro lele satu porsi adalah 15.000 taruhlah. Sama minum sudah 20.000 atau maksimal 25.000. Taruhlah seperti itu. Tiba-tiba Anda makan di Malioboro dan harganya menjadi 75.000. Bedanya hanya sedikit. Di sana kalau Anda pesen pecel lele, maka kemudian disertakan tahu dan tempe. Ada dua tahu dan 2 tempe. Memang di luar 20.000 dengan minum tidak ada tahu dan tempe. Tapi di dalam dengan 75.000 ataupun 50.000 misalnya ya 75.000, 50.000 sudah ada 2 tahu dan tempe. Tapi itu pasti Anda akan merasa bahwa pertama saya tidak pesan tempe dan tahu, dan kedua kalaupun saya pesan tempe dan tahu itu tidak wajar harganya menjadi 50.000. Itu model-model intimidatif yang seperti itu. Karena Anda ada di situ, maka mau tidak mau Anda harus makan. Kita akan malu kalau kita pergi begitu saja, ya. Dan itu yakin cara seperti itu Anda tidak akan datang lagi ke tempat itu. Ya, tidak akan datang lagi ke tempat itu. Saya masih ingat hari ini tahun 95, kalau nggak 94. Ya, 94 mungkin ya. Saya waktu itu habis acara di Yogyakarta dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Yang lain sudah pada pulang, tapi kawan saya yang dari Jakarta, dari Yen Jakarta belum pulang. Dari Yen Jakarta kebetulan orang Sunda. Lalu dia cukup masih tetap tinggal di Jogja waktu itu, lalu saya ajak makan di Malioboro. Berlima kalau tidak salah. Itu loh, bukan sekarang.